Ada suara burung. Aku sudah berpindah tempat. Aku belum berpindah tempat sih. Ini kita mau ngapain? Ntar bisa di-cut nggak sih? Nggak bisa. Halo semuanya. Ini kita Hai. Perkenalan nggak? Nggak salah ya. Kan ntar paling udah ketebak suaranya. Ya udahlah. Oh ya. Kali ini kita mau ngobrolin soal pertanyaan yang udah banyak banget pada nanyain. Soal apa, Nak? Apa ya? Beda-beda kan ya. Mungkin banyak karena kita kenalnya juga paling adik tingkatnya di bawah kita, terus sama teman-teman kita juga paling ya sama skripsi. Yang katanya tugas akhir yang paling menakutkan, paling bikin dak-dik-duk, dan makanya pada nanyain, tolong dong dikasih tahu apa itu tips and triknya kayak gimana, terus biar cepet selesai kayak gimana, apa harus ambil semester 7 dan sebagainya. Jadi nanti kita bakal ngupas semuanya dari kita yang belum tahu apa-apa di semester 7 sampai kita udah selesai dan nggak nyangka banget gitu kan. Oke, langsung aja. Kita dulu ambil skripsi semester berapa, Nak? Aku kayak bareng kan kita ya, semester 7. Awal mulanya dulu itu kita ambil nggak niat ya? Iya. Nggak niat, tapi berantem dulu nggak sih? Ya sempet itu, karena kamu nih bilangnya semester 8 aja lah itu. Terus banyak dari teman-teman tuh yang kayak semester 7 aja, terus nanti nilainya dikurangi, nanti gimana. Terus akhirnya kita berdua memisahkan diri karena bingung banget. Dulu tuh awalnya gini nggak sih, kita ke kampus terus kayak kita tuh mau main. Nah, lihat motor teman-teman, nggak tahu itu mau ada acara apa. Kita nebak tuh, ini motornya siapa gitu. Terus kita bingung, ini sebenarnya ada apaan sih, kan kampus libur kok pada ke kampus. Terus kalau nggak salah kamu tahu kalau teman-teman tuh pada mau ngajuin judul. Iya, aku taunya juga karena lihat story teman-teman juga pada bikin story di depan ruang dosen. Terus kayak ngapain? Orang KRS-an juga belum, tapi udah pada sana. Terus kayaknya ngajuin judul. Akhirnya kita nggak ikutan masuk. Iya, jujur banget sih waktu itu rasanya kayak kok aku belum tahu apa-apa ya soal skripsi. Kok aku gini-gini ya? Ya ada rasa nyesel, ada rasa iri juga. Terus kayak ya udahlah, penting kita main dulu aja. Terus sosokan bahagia gitu nggak sih? Ya nggak sosokan bahagia sih, kayak ya wis lah gitu. Soalnya kan kita juga nggak ada yang ngasih tahu pas itu. Terus pas dikasih tahu bisa ambil semester 7 atau semester 8 barulah kita mulai debatnya. Kita dulu ke mall, kan kita kan niatnya ke mall kan, ke GM. Terus waktu ke GM tuh kita ya kayak udahlah nggak usah dipikirin, udah gini gitu. Kita makan, kita selfie. Terus tetap pas kayak kita diem gitu kepikiran kok teman-teman udah gini, kita masih gini. Karena dulu kita aku ya di semester 5, semester 7 itu nggak pikiran buat mikir skripsi banget. Kok semester 7, semester sebelumnya gitu loh, kayak skripsi itu aku pikir nanti kalau udah waktunya, karena mending aku fokus ke mata kuliah di semester itu biar hasilnya maksimal gitu. Terus aku juga nggak mau kepikiran banget yang nanti justru bikin nilainya anjlok gitu. Ya, makanya ya nilainya bagus ya. Enggak gitu juga sih. Tapi terus gimana? Kan udah tahu tuh teman-teman pada ngajuin. Ya udah, habis itu kan terus KRS-an tuh kita mulai rada bingung, udah dicentang nggak jadi, terus akhirnya
ya udah daripada kita kepikirannya karena mungkin bakalan butuh waktu lama. Makanya kalau kita mulainya dari semester 8 kayaknya bakalan nambah nih di belakang. Udah akhirnya ya wes lah, kita berani aja, ntar lihat nanti deh. Yang penting kan udah kita rencananya udah ngatur waktunya gitu loh. Kalau kita nambah di awal mungkin kita nggak akan nambah di belakang, niatnya gitu. Ya emang dulu tuh kayak ada kabar dari salah satu temen yang dikasih mandat gitu buat ngasih tahu teman-teman kalau suruh ngambil semester 8 karena nanti dari Kaprodi itu nilainya bakal dipotong. Ya itu sebenarnya khawatir juga ya, kita kan nggak tahu bener apa enggaknya, nanya ke sana ke sini, aku juga nanya cutting juga. Jadi kalau adik tingkat nanya ke aku ya itu hal yang sama aku lakuin di dulu gitu. Terus akhirnya kita mutusin, kita kayak ada circle nggak sih? Circle apaan? Nggak ada circle-circlean. Yang malam-malam berantem, ambil apa enggak. Itu sebenarnya juga kita itu udah yakin sendiri-sendiri awalnya kan. Kayak mesti pada bilangnya gini, kalau kamu udah siap ya ambil aja, kalau belum siap ya ambil semester 8. Padahal itu aku sendiri aku belum apa-apa. Belum ada. Cuman karena kayaknya pokoknya aku kalau bisa jangan nambah di belakang. Makanya ya sebisa aku juga sih. Kan juga yang penting nyoba dulu kalau aku. Oh iya, soal circle, kita nggak circle, tapi lebih ke kita dari dulu kayak ada apa ya, kepentingan yang mana kita bisa hubungan terus kita ya bikin kayak grup itu biar kalau hubungin gampang, terus jadi apa ya, kecanduan buat nugas bareng gitu nggak sih? Terus pada akhirnya kita juga punya tujuan yang sama gitu. Mohon maaf. Terus buat ngajuin judul itu, nah kita kan ngajuin judulnya lebih akhir dari teman-teman. Terus teman-teman udah pada ngajuin judul, kita ngajuin judul pun belum pakai apa ya, kayak rincian lebih detail nggak sih? Kayak teman-teman tuh banyak yang pakai laporan waktu semester 6 kan suruh bikin mini proposal gitu. Nah aku cuma ngajuin judul aja, aku nggak bikin kayak gitu, dan itu pun udah apa ya, aku berani buat ngambil skripsi di semester 7. Jadi kalau ditanya udah siap belum mbak, aku niatnya emang nekat banget, nggak mikir gini-gini, karena aku jujur banget, aku nggak mau bayar UKT lagi di semester 9. Jadi mending aku ambil di semester 7. Aku mending usaha banget daripada harus minta uang lagi gitu. Kalau aku gitu. Kalau aku dulu sebenarnya topiknya tuh hampir sama kayak yang tak pakai di semester yang dikumpulin buat tugas. Cuman karena kan kondisinya udah beda. Terus ternyata topikku itu udah kelewat semesternya. Kalau dari pas aku ngajuin gitu sih. Terus akhirnya kamu udah diterima, yang lain juga udah pada di ACC kan judulnya. Aku masih ngulang sampai 3 kali dulu itu. Karena emang aku udah bikin proposalnya yang buat tugas itu, tapi ternyata nggak sesuai. Jadi aku ngulang sampai 3 kali, benar-benar udah jarak 2 mingguan ya dari kamu di ACC sama aku. Terus akhirnya boleh deh itu. Akhirnya udah nemu satu ternyata. Terus pas sebenarnya kalau kita ngajuin tuh belum tentu itu bakalan fix kita pakai juga sih. Iya benar banget, itu pengalamanku banget. Aku dulu ambil tentang translation lupa. Terus pada akhirnya sampai ke pembimbing beda banget, benar-benar nggak tahu itu apa. Tapi kayak kalau semisal aku niat ngerjain pasti bisa kok gitu. Iya nggak sih? Kalau dibilang niat nggak niatnya sih, itu niatnya tuh munculnya juga karena terpaksa juga sih. Ya kita tuh sebenarnya tuh masih pengen yang kayak kuliah dulu, nikmatin masa kuliahnya itu loh kan. Udah semester akhir. Terus karena ya kepentok itu juga harus selesai sebelum bayar lagi kan. Makanya kita mulainya lebih awal gitu. Kalau dibilang niat pasti juga kita milih entaran dulu deh gitu. Cuman
ya emang harus dipaksa dulu. Ya bener. Terus kan pembimbing kan juga nggak segampang yang orang bilang kan. Apalagi kalau pembimbingnya lagi sibuk, terus punya anak bimbing yang banyak belum selesai, itu kayak kita yang baru-baru tuh nantiin dulu, nggak yang langsung oh ya kamu udah ambil skripsi yang kamu harus bimbingan gitu, enggak, pasti ada urutannya. Dan juga kebanyakan kan dulu pas aku ngerasanya gini, kok punya aku nggak dibales-bales ya, kok nggak dapet respon ya gitu. Itu wajar sih, semuanya juga pasti dapat kayak gitu, cuman setelah ngelewatin itu kan pasti dijelasin. Jadi dulu dosbingku tuh cerita katanya, anak bimbingan saya tuh banyak, bukan cuma kamu aja. Terus kalau balesin WA pun juga bukan soal skripsi aja, kan saya juga masih ada jam ngajar. Terus saya itu sebenarnya mau bales, cuman kadang saya tuh kasih kode gitu loh, gimana kamu itu bisa revisi sendiri dulu. Saya tuh kasih clue gitu loh. Makanya kalau sebisa mungkin sih jangan kayak ngejudge gitu sih. Aku dulu ngejudge dan itu bener-bener kayak malu banget. Iya, kan kita taunya dari sisi kita aja, nggak belum tahu sisi dari dosennya kayak gimana. Terus dosen aku pun juga bilang kayak gitu. Tapi kalau dibilang apa gercepan ya gercep dosbingku sih. Meskipun kalau dosbingku itu lebih ke kitanya aja. Kitanya kalau cepet ngerjain ya dosbingku cepet. Dosbingku kan juga banyak kerjaan. Tapi ada time khusus. Biasanya sih Sabtu Minggu itu waktu buat koreksi. Nah seringnya kitanya aja yang ngerjainnya kurang cepet. Terus waktu misalnya waktunya luang kita nggak keburu ngasih. Terus ya udah jadi waktunya nggak dapet, mundur terus deh gitu. Apalagi aku takutnya dosbingku itu mau pergi ke Aussie. Jadi kalau semisal aku males terus aku nggak mau kalau ganti dosbing. Jadi aku nggak apa-apa buat begadang sampai jam berapapun. Tapi biasanya aku nggak begadang sih sampai jam 11 malaman aja ngerjain setiap hari biar nggak ganti dosbing. Karena kalau nggak ganti dosbing itu bisa jadi juga kita ganti pembahasan juga sih. Karena background dari pembahasanku itu baru, takutnya nanti suruh ganti topik yang lain, gini-gini, repot nanti gitu. Ya kalau itu aku udah kelihatan dia emang semua anak bimbingnya bakalan disuruh cepet-cepet dan udah ada tenggatnya gitu loh. Misal sampai hari ini harus sampai ini, hari ini harus store ini gitu kan. Kalau di aku tuh santai, kayak ya udah Mbak, kalau kamu mau bimbingan ya bimbingan, cuman saya ngasih responnya ya seitunya saya, selonggarnya saya. Dulu kan aku sempet panik banget soalnya aku tuh belum tahu mau gimana. Kan salah tuh, subjeknya harus ganti sampai 3 kali tuh. Terus dari seminggu, ya kamu pahamnya yang mana? Terus kan aku bingung. Ada juga kok modelan dosbing itu yang enak. Konsulnya lewat WA aja atau email, terus gak ketemu terus langsung dikoreksi, terus kalau udah dikirim email, terus udah gitu aja langsung ujian gitu. Itu juga ada, tapi semua masing-masing tuh punya porsinya masing-masing. Dan menurut aku itu ada nilai nggak sih buat kita. Misal aku dapat dosbing yang kayak gini, oh biar aku kayak gini. Terus kamu dapat dosbing yang kayak gitu, oh biar kayak gini gitu nggak sih? Kalau aku nangkapnya sih gini sih, dulu kan aku juga nggak kayak cuman fokus yaudah kamu skripsi udah ngerjain skripsi aja, enggak kan. Jadi kayak aku malah beruntungnya tuh misnya tuh nggak ngejar-ngejar aku gitu loh. Jadi akunya yang bisa nyesuaiin waktu. Oh aku nih udah siap nih, aku bilang aku nih udah ada nih yang mau dikonsulin, aku bilang gitu. Jadi kayak aku ngerjain pun juga nggak yang dari pagi gitu. Misal kan kita sempat ngerjain bareng tuh, aku pasti nggak bisa kalau disuruh ngerjain dari pagi sampai sore terus malam, itu nggak bisa. Aku pasti nyusul kan, kalau nggak sore ya paling cepet ya siang lah, tapi kalau nggak gitu ya sore kan seringnya. Jadi kayak kalau dibilang fokus ngerjain gitu juga enggak juga. Semua itu pasti ada kegiatan lain. Ya, semua yang kayak seolah itu udah ditentuin sama yang kuasa. Kalau semua sandiwara ini tuh ada maksud buat
Sandiwara dong. Terus kita seringnya gini nggak sih kayak tiap hari Sabtu kalau enggak seminggu sekali gitu kita ngerjain di kampus. Tapi ini aku nggak rekomen buat kalian kalau kampusnya lagi ada pembatasan ya. Karena dulu tuh pembatasannya nggak kayak sekarang, nggak kayak level-levelan. Terus dulu lebih longgar pokoknya. Kita bisa ngerjain di kampus sampai malam, terus cari-cari ya tempat-tempat buat ngerjain gitu. Sampai ingat gak sih kita kayak cari-cari referensi banyak banget, yang penting dapat sejudul. Tapi kamu nyadar nggak kalau itu nggak digunain? Aku kan tim supporter kan dulu, karena aku belum dapat respon, jadi aku cuma supporter. Terus aku bantuin cari referensi dan ternyata useless. Jadi kalau dibilang cari referensi banyak banget, nggak apa-apa, penting kamu cari aja yang sejenis sama judul kamu, langsung download aja. Aku dulu dapet ratusan gitu. Ya aku baca sekilas, gak aku baca semuanya. Kalau misal tulisannya lebih aku pahamnya lebih mudah gitu, aku baca semuanya. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya tingkat level tinggi gitu, aku sekilas aja. Dan dari banyak seratusan gitu, akhirnya yang aku pakai justru yang nggak aku niat cari gitu. Cuma 3 aja buat referensi di bab 2 gitu. Kalau dulu kan karena belum dapet yang kayak gitu, maksudnya saran cari yang kayak gini, yang kayak gini itu kan enggak. Itu toh pas pertama kali mau nyusun itu toh tahu dulu mau yang dicari itu ada nggak orangnya yang mau kita gali datanya, ada, dipastiin dulu gitu loh kalau data yang mau kita ambil tuh ada. Terus habis udah tahu kalau datanya ada, kita baru cari caranya gimana buat gali itu. Terus kalau bisa cari juga satu skripsi yang bahas hal sama dengan skripsi yang kamu bahas gitu. Jadi kayak kamu bisa jadiin skripsi itu buat role model dari skripsi. Acuan lah ya. Buat acuan. Karena biasanya penguji juga nanyain ini tuh kayak hasilnya kayak apa gitu. Misal di Sempro kan belum tahu hasil dari penelitian kita kayak gimana. Jadi kita bisa ngasih gambaran yang mana gambarannya nggak cuma omongan doang gitu. Jadi gambarannya itu udah ada hasil outputnya dari penelitian orang lain gitu. Jadi penguji itu lebih kayak mikir, oh ya ini berarti bisa, oh ya kamu udah paham gitu. Iya, dan juga kayak nanti itu bentuknya mau kayak gimana sih Mbak, pasti kan ditanyain gitu ya. Makanya kita harus paham dulu nanti itu mau dapetnya apa, terus caranya gimana. Nah habis itu kan pasti ditanya nanti mau nampilinnya gimana gitu kan. Kalau kita udah bisa nanti itu kayak gini gitu, pasti langsung lancar sih. Iya, betul. Oh iya, ini soal uji ya. Udah bahas-bahas udah mention soal penguji ya. Kita masuk ke Sempro. Gimana dulu bisa mutusin buat ikut Sempro? Kayak gitu kan yang mutusin kan pembimbing ya? Iya. Kalau kamu sih pembimbing sih ya, kalau aku enggak. Kalau aku dulu gini, udah waktunya hampir 1 semester itu aku belum Sempro. Terus kayak ya ada ini enggak aku saranin banget sih kalau aku rada ngeburu dosen buat nge-ACC. karena takutnya kan udah habis. Terus pembimbing tuh dulu nargetin buat Oktober itu udah Sempro, tapi aku Desember belum apa-apa gitu kan. Terus ada teman aku yang udah Sempro 1 bimbingan. Terus akhirnya aku juga dikasih. Nah itu ngasihnya nggak asal aku ngeburu langsung dikasih, ya ada marah-marahnya, marah-marahnya itu karena aku salah juga, kayak belum well prepare dari segi proposalnya. Terus aku juga masih bingung gitu. Terus akhirnya juga aku dikasih izin, terus aku daftar. Terus kalau dari kamu, Nak? Aku dulu jujur ya, kan awalan dulu kan kita mulainya ikut semester 7, terus kita sering ngerjain kan. Terus emang ya mungkin karena aku terlalu santai kali ya. Enggak sih. Maksudnya kan kayak
prosesnya kan beda-beda, setiap dosbing kan beda-beda gitu loh. Mungkin Iya, yang kamunya nggak akunya, santai. Kamu kan ngerjain sama bareng-bareng sama kita. iya, cuman kan aku nggak sehetik kalian yang tiap Eh, apa namanya sering gitu loh. Aku kan cuman kayak, oh hari ini kerjaannya longgar nih, ya udah aku ngikut. Kalau aku nggak longgar juga aku nggak ngikut kan. udah terus. Terus akhirnya dulu itu kan aku udah selesai. Aku pas awal itu tuh 2 bulan pertama itu aku udah store. Terus aku dapet revisian itu sebulan setelahnya. Sebulan setelahnya terus aku ganti lagi tuh. Ganti lagi. Iya. Terus sebulan lagi baru dapat, padahal itu kalian berdua udah sempro. Lah habis itu kayak gimana nih? Nah, habis itu kan udah selesai nih, udah nggak ada kesempatan nih buat join sempronya karena kan belum siap. Akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, mundurlah ke semester berikutnya. Nah di semester berikutnya pun karena judulku itu harusnya diambil data semester sebelumnya, ya udah ganti deh itu. ganti itu subjek lagi kan. Ya udah deh nggak apa-apa ganti subjek. Yang penting kan kita udah tahu dulu apa yang kita mau cari dari situ kan. Kalaupun diganti ataupun dirubah itu nggak terlalu berdampak banget. Yang penting hal yang kamu mau cari itu masih sama. Dan kita nggak ngerasa langsung dunia hancur atau semua ini susah atau dosbingnya ngecewain atau gimana gitu. Nggak, kita harus tetap optimis. Karena kalau kita nggak optimis, siapa yang mau ngerjain skripsimu gitu. Ya nggak sih? Terus juga kalau jadi kayak dosbingnya nggak support gitu ya sebenarnya itu salah sih. Kalau ada kayak dosbingnya nggak support, dosbingnya tuh support. Beliau tuh tahu gitu loh kemampuan kita. Oh mungkin dilambatkan itu karena emang belum sesuai gitu loh. Jadi kayak jangan langsung ini gimana sih orang dia aja udah di ACC, karena kan beda-beda hasilnya. Yang dicari pun juga beda-beda. Jadi ya nggak apa-apa. Aku juga dulu kayak ya sedih pasti. Cuman karena habis itu kan sadar, oh ternyata emang belum siap. Belum tentu kalau aku ujian di semester 7-nya aku lulus, kan belum tentu. Iya. Dan kadang tuh dosen tuh mau ngomong sejujurnya sama mahasiswa itu nggak berani, takutnya malah nanti nangkepnya gimana. Tapi karena nggak ngobrolnya dosen ke mahasiswa, ya jadi mahasiswa mikirnya dosennya gini. Sebenarnya dua orang ini kayak dari dua sisi ini kayak apa ya, butuh jembatan komunikasi. Tapi kalau semisal mahasiswanya kurang menerima, takutnya ya mahasiswanya yang jatuh kayak gimana gitu kan. Karena di semester ini kayak kalau mahasiswa udah mikir skripsi itu susah, kena angin sedikit kesannya kayak aduh jatuh deh terus nggak kuat bangkit lagi dan ngerasa kayak udah hancur, padahal nggak sesulit itu. Kalau kita mikirnya ya nggak sesulit itu. Ya nggak? Terus kalau mau ujian nih, biasanya kamu ngapain dulu nih pas mau ujian? Kalau ujian sempro dulu itu aku bener-bener ribet banget kan di kita kan pakai itu kan ngaji kan. Itu aku kalau ngaji cuma ya latihan dikit. Terus kalau buat materi, karena penguji aku terkenal horor, aku udah gak boleh kayak begitu. Aku udah grogi di awal. Aku cari-cari informasi kalau pengujinya kayak gimana. Terus ya ada pengalaman temen yang kurang apa ya bisa dibilang kurang enak lah gitu. Terus aku mikirnya nanti aku juga gimana kalau aku nggak bisa jawab. Terus aku bikin rangkuman dari bab 1 sampai bab 3, aku benar-benar baca semuanya. Terus aku bikin kayak mading gitu, kayak mind map gitu pakai karton. Enggak karton sih, HVS, tapi aku tempel-tempel jadi besar gitu. Terus aku catat semuanya. Tapi waktu ujian yang keluar tuh nggak kayak gitu. Cuma ditanyain ini tuh nanti mau kemana, ini tuh mau gimana, terus hasilnya kira-kira gimana. Jadi out of the box banget, keluar dari. Aku kira kan teman aku yang sebelumnya yang sempro itu kan ditanyain topik kamu itu tentang apa, terus emangnya itu apa, ditanyain kayak lebih ke definisi, terus contoh, terus teori-teori gitu. Terus
kok di aku nggak kayak gitu. Padahal aku udah semalaman itu hafalin kayak definisi, bahkan aku bisa hafal ini itu teori dari siapa, di buku apa, tahun berapa, halaman berapa. Tuh kan Terus kelihatan siapa yang niat banget. Jadi tuh kayak dunia itu enggak, gue harus fokus. Gue nggak mau. Sorry. Gue harus fokus dulu. tadi itulah kelemahannya, kurang terlalu fokus pada satu hal, jadi kayak ceroboh. Ternyata ada yang belum aku perhatiin dari sisi contoh itu tadi yang aku bilang, lebih baik kita kalau kamu mau bikin skripsi, kamu harus cari referensi skripsi yang mirip banget dari skripsimu. Terus biar kalau nanti ditanyain kayak aku, ada apa itu, ada dekengan, apa sih bahasa Indonesianya sih? Apa ya? Kayak backup gitu loh, ada yang nge-backup pendapatmu yang benar-benar udah ada tuh. Terus kalau kamu? Kalau aku dulu aku tuh sempronya nggak ada kayak sehari temanku, besoknya aku gitu kan. Jadinya kayak aku karena dosbingnya beda, terus pengujinya juga beda, terus aku udah pernah, maksudnya ya join lah sempro online gitu kan. Jadinya beberapa tahu lah yang pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira muncul. Tapi jangan berpatokan sama pertanyaan itu aja. Soalnya pertanyaan itu beda sesuai tulisan kamu. Jadi yang penting itu paham sama tulisan kita sendiri sih. Kalau aku dulu awalnya aku juga bikin rangkuman kayak gitu. Terus pas hari hanya aku mah nggak baca rangkumannya. Cuman aku yang ditanyain di aku itu cuman, kok kamu mau ini sih? Kenapa kamu pilihnya tentang ini? Terus nanti kamu mau carinya gimana? Carinya di mana? Terus orangnya siapa? Gitu. Terus habis itu, terus kalau udah ketemu diapain tuh? Cuman digituin. Terus udah selesai aku bisa jawab. Kalau udah ketemu diginiin. Walaupun aku nggak bisa show data contohnya gitu, kayak kamu kan disuruh contohnya nih. Kalau aku tuh yang penting kamu udah tahu mau diapain itu datanya. Terus setelah udah itu pertanyaan lainnya sih kayak simpel-simpel gitu. Lebih ke kayak perbedaan skripsimu dari yang lain sih. Aku dulu kan nemenin kamu ujian, rada ngiri. Simpel banget, gak setegang aku. Bener-bener aku dulu tuh tegang banget. Terus ya horor, ada grogi banget, parah sampai ngerasa lapar. Ya karena itu bedanya kan, kamu bisa duluan tapi tegangnya banget. Kalau aku mungkin agak lama tapi aku bisa persiapan, dan pengujinya pun kan beda. Kadang tuh kayak gini loh, kita emang diduluin tapi pengujinya dapatnya yang rada susah. Terus kalau kita emang lebih lambat tapi kita dikasih kemudahan di ujiannya. Iya gitu guys. Jadi kalau semisal ngerasa ini susah, punya sendiri paling susah gitu, enggak, semuanya itu sebenarnya ada porsinya masing-masing gitu. Tapi orang-orang enggak show off aja apa itu permasalahan mereka atau trouble mereka gitu. Betul kah? Juga rasanya juga sama sih, kayak misal mungkin aku ngerasa downnya di situ, masalahnya itu beda tapi rasanya beratnya itu sama kalau aku mikirnya sih. Iya. Kita udah hampir setengah jam loh, ini dikasih pause aja ya, biar teman-teman yang pada dengerin nggak bosen. Jadi kita ini bikinnya bener-bener nggak pakai skrip, langsung aja ngobrol. Kalau misalnya tadi di belakang-belakang tadi kalau ada kalimat-kalimat yang membingungkan atau apa, mohon maaf banget, karena ini first time kita bikin kayak gini. Terus kita nyobain aplikasi Anchor ini tadi di belakang layar bener-bener udah berapa kali nyoba, terus kayak bingung dari mana harus download dulu. Aku juga harus ngehapus memori juga biar teman-teman bisa akses ini. Karena kemarin-kemarin banyak banget yang nanyain, kalau aku nge-VN satu persatu kan nggak efektif, lebih efektif kayak gini. Jadi semisal nanti kalau ada yang
masih perlu ditanyain, kalian bisa chat ke aku. Dan aku rencananya mau share ini audio ke YouTube aku. Jadi kalian kalau mau nanya-nanyain juga bisa komen di YouTube aku. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian gitu. Iya gak sih? Tapi aku masih ngerasa kurang sih. Ini obrolannya kurang. Nanti kita lanjut lagi. Ini 30 menit di awal. Menurut aku sudah cukup lama buat intronya. Nanti kita masuk ke benar-benar inti dari skripsinya. Ya enggak? Iya. Oke. Kita salam perpisahan dulu. Bye. Bye-bye guys. Bye.